Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahman Amin. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Israiliyat. Yang pertama, pengertian Israiliyat. Israiliyat secara bahasa berasal dari kata Israil, yang dimana merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Salah satu ulama mengatakan Israiliyat adalah sebuah kisah yang diriwayatkan dari Bani Israel, yang kebanyakan adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Selanjutnya, masuknya Israiliyat ke dalam tafsir. Awal mula masuknya Israiliyat ke dalam tafsir adalah ketika orang-orang Arab kurang asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahman Amin. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Israiliyat. Yang pertama, pengertian Israiliyat. Israiliyat secara bahasa berasal dari kata Israil, yang dimana merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Salah satu ulama mengatakan Israiliyat adalah sebuah kisah yang diriwayatkan dari Bani Israel, yang kebanyakan adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Selanjutnya adalah masuknya Israiliyat ke dalam tafsir. Awal mulanya adalah ketika kurangnya pengetahuan orang-orang Arab, terutama mereka yang berada di pelosok negeri. Kemudian ditambah dengan hijrahnya kaum Yahudi ke tanah Arab, sehingga membuat akulturasi budaya atau penyampuran budaya di antara kaum Yahudi dengan orang-orang asli Arab. Kemudian banyak dari kaum Yahudi yang masuk Islam. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi ulama besar di tanah Arab tersebut. Sehingga ulama-ulama besar tersebut terkadang memasukkan kisah-kisah Israiliyat ke dalam tafsir Al-Quran. Kemudian setelah Rasulullah wafat, banyak sekali sahabat dan tabi'in yang kurang berhati-hati dalam memasukkan unsur Israiliyat ke tafsir. Banyak dari mereka yang menafsirkan Al-Quran yang memasukkan unsur-unsur Israiliyat tanpa memandang kualitasnya. Hal tersebut berdampak dengan adanya kitab-kitab tafsir yang berisi tentang kisah-kisah Israiliyat yang kualitasnya tidak diketahui. Kemudian hukum meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Para ulama berpendapat bahwa hukum meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat bedakan menjadi dua, yaitu dibolehkan dan dilarang. Dengan begitu, hukum meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat bergantung pada jenisnya. Yang pertama, apabila sejalan dengan umat Islam, maka dibolehkan untuk diriwayatkan. Yang kedua, apabila melenceng atau tidak sejalan dengan umat Islam, maka tidak boleh diriwayatkan. Kemudian, pandangan para ulama terhadap Israiliyat. Terjadinya akulturasi budaya terhadap umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasrani tidak dapat dihentikan. Bahkan beberapa terjadi penerapan ajaran dari umat tersebut. Salah satu ulama memandang Israiliyat bertolak pada 3 bagian. Yang pertama, apabila Israiliyat sejalan dengan umat Islam, maka boleh diriwayatkan. Yang kedua, apabila Israiliyat bertolak belakang dengan umat Islam, maka tidak boleh diriwayatkan. Yang ketiga, apabila selain dari yang pertama dan kedua, maka harus dibenarkan atau didustakan, tetapi boleh diriwayatkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.